Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang mahasiswi komunikasi penyiaran Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggraini dengan NIM 1214020060. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah retorika. Sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam menyebarkan ajaran Islam diperlukan pola dan praktik dakwah yang dapat berbaur dengan masyarakat dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, dakwah harus bersifat fleksibel, dinamis, dan menggunakan berbagai metode yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu kunci untuk menguasai hal tersebut, maka diperlukan mempelajari filsafat dan etika dakwah. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Filsafat dan Etika Dakwah karya Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG yang diterbitkan oleh Simbiosa Rekatama Media. Pada awal bab di dalam buku ini diajarkan tentang apa sih konsep dasar filsafat yang meliputi apa pengertian filsafat secara umum, sejarah filsafat itu bagaimana, apa saja cabang kajian dari filsafat, dan berbagai hal lainnya. Juga dibahas apa sih konsep dasar etika dan juga konsep dasar dakwah. Setelah kita mengetahui ketiga konsep komponen tersebut, barulah kita mempelajari apa sih relevansi antara filsafat dan etika dakwah itu. Setelah saya mempelajari buku ini, membaca buku ini lebih tepatnya, setelah membaca buku ini, saya sangat setuju bahwa ya dakwah itu tidak boleh dengan paksaan apalagi kekerasan. Lebih efektif ketika kita mengajak seseorang itu berpikir dan memberi kesempatan kepada mereka untuk mempelajari ajaran Islam, di mana ajaran Islam itu sesuai dengan nilai, norma, dan moral yang berlaku di masyarakat yang universal gitu. Oleh karena itu, filsafat dan etika sangat dibutuhkan untuk membantu dalam melatih cara berpikir dan menganalisis persoalan, juga membentuk perilaku yang sesuai dengan dakwah etis yang ingin kita bangun. Di dalam buku ini juga kan dijelasin bahwa ya kita tuh harus nyontohin gitu bagaimana Wali Songo membawa Islam ke Indonesia benar-benar tanpa ada paksaan, tidak ada kekerasan, apalagi peperangan. Islam itu dibawa dengan damai dan masyarakat Indonesia menerimanya dengan baik juga gitu. Setelah membaca buku ini, saya pikir dalam buku ini ada beberapa kata yang memang sulit untuk dicerna, dimengerti, sehingga menghambat proses dalam membaca. Tetapi terlepas dari kelemahan itu, buku ini sangat bermanfaat dan sangat saya rekomendasikan untuk mahasiswa dakwah seperti saya sebagai acuan atau referensi dalam perkuliahan. Juga kepada para praktisi dakwah, buku ini juga cocok untuk sebagai bahan bacaan atau panduan dalam proses pelaksanaan dakwah, dan juga kepada masyarakat yang ingin mengetahui ilmu yang berkaitan dengan dakwah. Oleh karena itu, menurut saya buku ini itu sangat pantas dan layak untuk dibaca oleh semua kalangan, karena dakwah itu tidak hanya tugas seorang dai, tapi dakwah adalah tugas semua umat muslim. Dalam dakwah diperlukan filsafat dan etika, karena mutu proses dan hasil dakwah tidak hanya semata-mata dilihat dari kepiawaian menyampaikan pesan dakwah, tetapi juga dilihat dari karakter, perilaku, cara berpikir, akhlak, dan keindahan dalam berdakwah. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.